Halo, kita sering dengar tentang donor darah, donor mata, donor ginjal. Tapi ini berbeda. Ada orang yang mencari pendonor tinja. Iya, tinja. Dibeli dengan harga 500 US dollar. Saya Febri, beri kita 7 in 1 dengan 7 berita minggu ini. Bekantan, kamu kenapa nangis? Oh, kamu melihat Nusantara. Itu merupakan kabar gembira, tapi kenapa nangis? Itu tuh HUT RI ke-79 merupakan hari yang gembira untuk kita semua. Tapi masyarakat adat yang tanahnya akan dibebaskan untuk proyek Nusantara tidak seantusias itu. Sangat sedih memang, mengingat peneliti menemukan habitat 1.449 ekor bekantan, sekitar 37% dari populasi spesies, tumpang tindih dengan tata ruang wilayah Nusantara saat ini. Alice in Wonderland beneran ada di dunia nyata. Mantan wali kota di Filipina, mungkin dia berasal dari Tiongkok. Apakah seorang mata-mata? Ada hal misterius di balik Alice Go di Filipina. Yang paling menegangkan, Alice ini jadi buronan di Filipina, lalu kabur ke Indonesia dan udah dideportasi. Dia merupakan mantan wali kota di Filipina. Bukan katanya lagi, ini beneran nyata. Dia punya bisnis yang berlimpah dan dituduh memiliki hubungan dengan sindikat kriminal China. Alice Go ditangkap pada hari Selasa di sebuah hotel di kota Tangerang, Indonesia. Kemudian telah tiba di Filipina pada hari Jumat setelah dideportasi dari Indonesia. Apapun yang terjadi, Alice in Wonderland sudah selesai di Indonesia, sudah selesai. Menaiki pesawat komersil hingga jam tangan hitam, apa yang dibawa Paus Fransiskus ke Indonesia? Dari kunjungan Paus Fransiskus sejak tanggal 3-6 September 2024, membawa sukacita yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama kunjungannya, Paus Fransiskus menghadiri berbagai acara, termasuk antaragama di Masjid Istiqlal dan memimpin misa di Stadion Gelora Bung Karno. Selain itu, media, stasiun TV nasional menyoroti beberapa fakta menarik Paus Fransiskus. Dan dari semua faktanya, bisa disimpulkan bahwa sosoknya yang sederhana, penuh kasih dan peduli dengan sesama yang menjadi hadiah untuk masyarakat Indonesia. Kesederhanaan dan kasih yang dibagikan kepada masyarakat Indonesia menjadi momentum berharga. Ilmuwan Jepang tentang potensi gempa besar di Indonesia. Di mana lokasinya? Itu sangat berbahaya? BMKG menyuarakan kekhawatirannya. Mereka berbicara tentang gempa besar yang terjadi pada batas lempeng tektonik terdorong ke bawah lempeng lainnya. Meski demikian, Direktur Daryono menyatakan ini bukan hal yang baru, namun bukan berarti gempa kuat akan langsung terjadi. Zona gempa besar ini di Selat Sunda dan Mentawai, Siberut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada. Apakah gempa vulkanik selalu buruk? Di sini jawabannya. Bahan vulkanik akhirnya hancur dan lapuk terbentuk menjadi tanah yang subur di bumi, yang mana dapat menghasilkan makanan yang melimpah dan menumbuhkan kesuburan. Lebih lagi dapat menghasilkan listrik, tapi bagaimana cara menyambungkan kabel? Oh, tidak perlu. Karena ini menggunakan panas gunung berapi di bawah tanah, merebus air, menghasilkan listrik. Nah, listrik ini dihasilkan dari energi panas bumi. Panas bumi dihasilkan dari aktivitas tektonik di dalam bumi. Sering dilaporkan bahwa di Indonesia mempunyai lebih dari 40% cadangan panas bumi dunia dan merupakan produsen energi panas bumi terbesar kedua di dunia. Dari hal ini ternyata dapat meningkatkan kapasitas energi terbarukan di Indonesia. Kamu pernah berantem sama orang tua saat kamu nonton kartun? Dan remote TV-nya diambil mereka? Gimana untuk membalasnya? Anak satu ini kasih kamu tips. Zaman sekarang ini udah hampir semua orang punya telepon seluler. Sepertinya anak-anak udah jarang berantem satu sama lain karena rebutan remote TV. Tapi ada satu berita menarik menggelitik di sosial media X atau Twitter.
Nggak mungkin juga anak ini bakal menang. Tapi jangan salah. Selain bawa buku pelajaran, ternyata dia bawa remote TV-nya ke sekolah loh. Emang ada-ada aja ya tingkah lucu anak zaman sekarang. Orang tuanya sampai hubungi ke gurunya juga. Mungkinkah menghasilkan uang 500 US dollar dengan menjual tinja? Ada sebuah perusahaan bernama Human Microbes di Amerika Serikat yang menjual tinja seharga 500 US dollar. Di mana akan dipelajari bakteri yang berharga bagi kesehatan feses manusia. Menurut Pusat Mikrobakteri Canggung di Taiwan, Dr. Lee mengatakan bahwa seorang wanita berusia 58 tahun diobati dengan FMT atau transplantasi mikrotinja untuk pulih dari penyakit usus. Gimana ya kira-kira? Bahkan telah didirikan bank bakteri mikro. Namun, FDA AS telah memperingatkan bahwa transplantasi mikrobiota tinja atau disingkat FMT ini melanggar peraturan. Faktanya, tinja dapat menyelamatkan manusia. Pernahkah kalian jadi pendonor juga? Coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Indonesia menjadi produsen panas bumi kedua terbesar di dunia. Apakah kalian tahu perbedaan green energy dan clean energy? Apa Indonesia membutuhkan tenaga nuklir di masa depan? Tungguin beri kita 7-in-1 menarik lainnya. Sampai jumpa lagi!